wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta atas nikmat perkenannya hingga Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis MPO Madrasah Perantau Online. Semoga rahmat dan salam tetap dilimpahkan kepada seorang nabi dan utusan yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Yang kami hormati General Manager Dompet Duafa Bapak Imam Baihaqi, yang kami hormati Ustadz Madroi, yang kami hormati sama-sama, yang kami hormati seluruh jamaah online yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, dan yang dicintai Allah, dan yang saya kasihi. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, solusi sesi media Dompet Duafa Hong Kong. Yang keempat, Maidah Hasanah oleh Ustadz Madroi dengan tema fikih puasa, pengertian dan penerapan praktis. Dan yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, doa penutup. Untuk menyingkatkan waktu, marilah acara ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh tilawah Mbak Tri Fatona. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya,
wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkan, serta dapat menjadi penentram hati, syafaat, dan cahaya buat kita semua di alam kubur dan di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara ketiga, sosialisasi media Hongkong, media dompet duafa Hongkong. Diberitahukan kepada teman bahwa acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong News. Jangan lupa like, fanspage Facebook Dompet Duafa Hongkong. Tak lupa subscribe untuk berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News-nya untuk mendapatkan update informasi-informasi yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hongkong. Selanjutnya, acara keempat, pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Madroi dengan tema fikih puasa, pengertian dan penerapan praktisnya. Monggo, Ustadznya. Tes, suara masuk nih ya? Iya, ini masuk. Terdengar ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul Mukarram yang sangat saya hormati, pimpinan Dompet Duafa cabang Hongkong, Ustadz Imam Baihaqi. Ya, mudah-mudahan beliau tambah panjang umur, tambah juga berat badannya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua, para jamaah, ibu-ibu dan juga mbak-mbak yang ada di Majlis Taklim Perantau Online, di kesempatan hari ini kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas karunia nikmat iman serta hidayah dan taufiknya. Semoga iman, Islam, hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita saat ini tidak dicabut lagi sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keluarga dan juga para sahabat beliau dan juga para pengikutnya. Semoga Allah menjadikan kita bersama keluarga dan semua anak keturunan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih teman-teman semua yang ada di Hong Kong, ya, umumnya, yang ada di shelter, yang ada di Yunlong, yang ada di Taiwan, dan juga di Wancai, dan semua Victoria. Saya masih hafal tempat-tempatnya karena 2016 yang lalu saya sempat tugas di sana juga. Hari ini memang kita bahas tentang kajian fikih puasa, fikih praktis ya. Pertama, secara hukum, puasa itu kan artinya adalah al-imsak ya. Imsak artinya menahan. Kemudian secara istilah atau secara syar'i, bahwa puasa itu mengandung pengertian
yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan sejak dari masuknya waktu subuh, azan subuh, sampai datangnya waktu azan maghrib. Nah, itulah pengertian puasa secara syar'i, secara istilah. Tapi kalau secara bahasa ya, as-saumu itu al-imsaku, yaitu namanya puasa adalah menahan. Kalau menahan kan umum ya, ya apa saja. Itu bisa menahan syahwat, menahan amarah, menahan hal-hal yang lain, itu termasuknya puasa. Seperti kita misalnya menunda pernikahan, ya itu juga termasuk puasa. Menunda pernikahan, menahan keinginan kita untuk memiliki pasangan, itu juga namanya kita puasa. Secara bahasa ya. Tuh. Termasuk kita sekarang ini lagi lockdown, menahan keinginan untuk bepergian, itu juga termasuknya puasa. Tapi puasa menurut bahasa. Tapi kalau secara hukum syar'i, puasa itu ya sekali lagi adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak datangnya azan subuh sampai datangnya waktu azan maghrib. Nah, itulah pengertian puasa secara ini saya bawa kitab, namanya kitab Riyadul Badi'ah. Ini ditulis oleh ulama besar Indonesia yang wafat di Arab Saudi, di Mekah, ya, yaitu adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi beliau ini orang Banten. Keilmuannya diakui oleh ulama-ulama seluruh Indonesia, seluruh dunia, ya. Bahkan beliau ini juga sempat menjadi guru besar di Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau bicara masalah ilmu agama, Indonesia itu sebetulnya sangat diakui ya, kaitannya pemahaman syariah dan lain-lainnya itu. Sehingga banyak orang-orang yang berada di Timur Tengah, meskipun di sana disebut pusat kajiannya, tetapi ilmu-ilmunya ya banyak dari tanah Jawa. Gitu. Ayat yang tadi dibaca oleh Mbak Fatonah ya, itu surah Al-Baqarah ayat 183. Itu ayat yang menjadi patokan bahwa kewajiban puasa dilakukan oleh umat Islam. Lalu kewajiban puasa ini, kalau kita mengikuti secara aturan Quran, maka bagi saya ini sangat mentah sekali. Karena apa? Karena Quran membicarakannya secara global saja, yaitu batasan puasa sejak dari jam berapa sampai jam berapa di Quran itu tidak disebutkan. Begitu juga hadis. Yang ada ya cuma sempurnakan puasa kamu sampai datang malam. Nah, malam juga di situ tidak disebutkan apa malamnya itu maghrib, apa malamnya itu beduk isya, atau malamnya itu mungkin tengah malam gitu. Di Quran itu tidak disebut seperti itu. Sehingga mutlak secara kajian atau secara ilmu bahwa untuk mengamalkan atau bisa mengikuti fikihnya puasa, maka mau tidak mau kita harus ikuti jejak langkahnya para ulama ya, ilmu-ilmunya para ulama. Maka saya ketimbang saya harus mengkaji Al-Qur'annya, saya lebih baik ngikutin kitab fikihnya yang sudah jelas ya, tinggal kita baca dan tinggal kita ikuti gitu maksud saya. Sehingga kalau ada orang teriak-teriak, ya kita harus kembali ke Quran, kita harus kembali ke hadis gitu. Ya memang harus kembali kepada Quran dan harus kembali kepada hadis, tetapi untuk pemahaman dan pengamalannya kita harus merujuk kepada ulama gitu. Harus merujuk kepada ulama agar kita jangan salah paham di dalam mengamalkan Al-Qur'an. Karena kalau memahami Al-Qur'an yang sebisa-bisanya kita, yaitu hanya sepaham-pahamnya kita dari terjemah saja. Nah, sementara Quran itu kan ada asbabul wurud ya. Ada ada ilmu bayan mubayan, dan juga ada ilmu nasakh mansuh, dan nanti ada lagi tambahan ilmu balaghah, kemudian ada ilmu tafsir, ada ilmu nahwu dan sorofnya.
Itu semua yang menjadi dukungan sehingga akhirnya mendapatkan hasil kesimpulan bahwa Quran ini arahnya ke sana gitu. Nah, maka bagi saya lebih baik kita ikuti ulama yang sudah jelas-jelas paten di dalam memahami ilmu Al-Qur'annya gitu ya. Pertama di sini ya, teman-teman, la yajibu shaumu Ramadan, ini kan kitabnya puasa ya, kita bahas nih. La yajibu shaumu Ramadan, tidak wajib puasa Ramadan itu ila alal muslimil balighil aqilal qadiri ala shaumi tahiri minal haidi wan nifasi gitu. Jadi puasa itu tidak wajib ya, bahasa di sini ya. Puasa itu tidak wajib kecuali bagi siapa? Kecuali yaitu bagi orang yang muslim sudah balik dan berakal dan dia mampu untuk menjalankan puasa tersebut, menahan lapar dan hausnya, kemudian dia suci daripada haid dan nifas gitu. Maka syurutus sihah di sini harus kita pahami gitu. Pasalnya adalah wa syurutus sihhati shaumi, yaitu syarat-syarat sahnya puasa. Itu sitatun, ada 6 perkara gitu ya. Kalau bahasa Jawa tuh wa syurutus sihhati shaumi lan utawi syarat-syarat. Dengan bahasa Jawa tuh saya nggak terlalu familiar. Jadi saya ngikutin bahasa saya aja, bahasa Betawi. Jadi dan syarat-syarat sahnya puasa itu ada 6. Al-awalu, yang pertama, Mbak-mbak nanti boleh catat ya. Kalau nanti ada rekaman ya silakan nanti direkam gitu. Al-awalu, dari yang 6 tersebut yang pertama adalah al-Islam. Jadi syarat sah puasa itu ya dia harus menjadi orang Islam. Sehingga dalam syarah kitab ini, syarah itu penjelas ya. Fala yasihu min kafir. Maka tidak sah puasa itu dari golongan orang-orang non-muslim gitu. Jadi orang non-muslim kan ada juga tuh yang ikut-ikutan puasa, ya nggak apa-apa gitu. Karena puasa itu ya tetap dia akan mendapatkan kebaikan meskipun dia tidak dikatakan sah gitu. Kebaikan tuh misalnya dia bisa menghemat ekonominya, menghemat dia bisa disiplin makannya dan dia bisa menjaga sehatnya. Kemudian dia bisa mengatur bisa mengatur fisik tubuhnya ya, jam istirahat dan sebagainya gitu. Hanya memang dia tidak dikatakan sah, artinya dia tidak mendapatkan pahala gitu. Sehingga orang-orang Islam selain mendapatkan hal-hal tadi, yang sah puasanya ya dia dapat pahala. Yang kedua, sah puasa itu adalah at-tamyiz, yaitu syarat yang menjadi sah puasa adalah dia sudah tamyiz. Tamyiz itu artinya dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang nggak baik, mana yang benar dan mana yang salah gitu. Itu maka orang tersebut disebutnya tamyiz. Lalu anak kecil yang belum masuk tamyiz, misalnya usia 5 tahun, kan dia belum ngerti ya. Belum ngerti, bisa jadi pisau itu dimain-mainin padahal bahaya. Nah, orang tersebut kan, anak-anak tersebut belum tamyiz, tapi udah mau ikut-ikutan puasa. Gitu, maka anak kecil seperti itu belum mendapatkan pahala. Tetapi yang bisa mendapatkan pahala adalah orang tuanya karena sudah mau mendidik anak-anaknya untuk berpuasa, gitu. Jadi at-tamyiz. Maka fala yasihu, ya, tidak sah puasa tersebut min majnunin, yaitu dari golongan orang-orang yang gila. Orang gila itu nggak sah puasanya, gitu. Orang gila nggak sah puasanya. Kenapa? Ya dia nggak tamyiz, dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar gitu kan. Wasobi, dan juga anak kecil, ghair mumayyizin, yang belum mumayyiz, yang belum bisa membedakan gitu. Kalau anak udah 10 tahun kan dia udah tahu mana yang cantik, mana yang ganteng gitu kan. Maka anak 10 tahun itu udah wajib puasa gitu. Hanya memang dia belum bisa dikatakan sempurna karena masih mudah sekali kontaminasi oleh pikiran orang-orang yang lain. Tapi kalau usia udah 15 tahun dia sudah bisa memutuskan keputusan sendiri. Lalu dikatakan orang tersebut gila, itu menurut saya bukan pada perilakunya ya teman-teman. Ini harus dipahami. Tapi dikatakan gila itu ya pada keputusannya gitu. Keputusan yang akhirnya memunculkan perilaku yang
menurut kita di luar daripada kewajaran, maka itu kita katakan itu adalah sebagai orang yang gila gitu. Jadi contoh misalnya gini, misalnya lah gitu. Karena orang gila juga banyak ada juga orang gila yang bermanfaat di lingkungan gitu. Misalnya ada contoh misalnya gini ya. Dulu ada ada anak ABG ya, ada anak ABG dia kecebur sungai. Dia minta tolong, orang nggak ada yang berani nolongin. Nah tiba-tiba ini orang gila berani lompat turun ya, dia berenang dan berhasil menolong itu orang yang tenggelam tadi gitu kan. Nah akhirnya warga yang pada nonton pada teprok tangan semuanya gitu, teprok tangan mengapresiasi si orang gila tadi gitu, karena cuman dia yang berani gitu kan. Ya maklum orang gila kan nggak ada perhitungan. Ini sungai bahaya atau tidak, ada buaya apa enggak kan gitu. Sementara tim SAR yang lain aja nggak ada yang berani gitu, karena kedalaman dan buaya-buaya ganasnya. Tapi dia berani terjun di situ. Nah tiba-tiba karena kejadian itu pagi, tiba-tiba jam 2 siang si korban apa tadi tenggelam tadi didapatkan oleh warga, dia sudah gantung diri gitu di sebuah pohon. Nah gantung diri di sebuah pohon, ini kan orang kaget, ini yang tadi tenggelam kok tiba-tiba gantung diri gitu kan, ini siapa yang gantung gitu kan. Terus orang nggak ada yang nggak ada yang ngaku. Tiba-tiba orang gila tadi datang dan dia ngaku, saya yang gantung dia gitu. Lah kenapa digantung? Jawaban dia sangat mengejutkan, ya biar cepet kering gitu kan. Sesuatu yang keputusan yang menurut kita tidak masuk akal dan akhirnya memunculkan perilaku yang tidak masuk akal juga gitu. Nah kan itulah disebutnya orang gila gitu ya, majnun. Maka orang-orang yang ciuman di pinggir jalan itu bisa kita katakan orang gila karena keputusannya gitu. Lu nggak punya pikiran apa gila lu ciuman di pinggir jalan kan gitu, berbuat kayak begitu. Nah itu kan nggak punya malu bahasanya ya, gitu. Ya maklum orang gila. Nah maka tapi gila di sini dikatakan ya Anda bisa memutuskan orang gila itu ya seperti apa gitu ya. Jadi bukannya gila yang menurut kita orang yang biasa, tetapi perilaku yang tidak wajar. Gitu. Nah, ada laki-laki yang kagak tahu pulang ke rumah istrinya juga kan disebut gila. Gitu. Apakah itu disebut apakah laki-laki tersebut tidak sah puasanya, itu juga menjadi apakah laki-laki yang seperti itu disebut juga batal puasanya atau tidak sah puasanya kan gitu. Itu jadi pertanyaan lagi. Nah maka yang disebut gila itu ya mungkin yang pakaiannya udah nggak terawat, terus di jalan dia makan sembarangan, berpakaian yang udah pada lepas pakaian, mungkin seperti itu kali. Artinya orang sudah tidak tahu malu lah bahasanya gitu ya. Sudah hilang rasa malunya. Kemudian yang ketiga adalah syarat sah puasa itu atalisu, yang ketiga an-naqa'u minal haidhi wa nifasi. Dia suci daripada haid dan nifas. Karena perempuan pada umumnya yang masih usia subur, dia akan mendapatkan haid gitu. Maka syarat sah puasanya ya kalau dia suci daripada haid, bersih daripada haid. Maka dengan sendirinya seseorang yang lagi puasa tiba-tiba haid, maka dengan sendirinya puasa itu menjadi batal dan tidak sah. Artinya puasanya harus dibatalkan gitu, nggak bisa dipaksa. Misalnya maghrib di Hong Kong tuh jam berapa sih? Jam 6 ya? Jam 6 kurang atau jam 6 lewat? Biasanya kan ya taruhlah misalnya anggap jam 6 ya misalnya. Nah terus jam 6 kurang 10 menit, mau 10 menit lagi mau maghrib, tiba-tiba haid datang gitu. Nah itu kan bahasa kita tanggung banget deh, 10 menit lagi kan bisa lah kita tunda, ya nggak bisa. Secara fikih kalau orang sudah kedatangan haid, maka dia tidak sah puasanya, artinya batal puasanya, dan saat itu juga harus dibatalkan dan puasanya dianggap tidak sah gitu, sehingga nanti harus diqodho gitu. Begitu juga bagi perempuan yang wiladah, sama ya, wiladah itu wal wiladah ya,
melahirkan. Wa yuhramu, dan diharamkan ala haidin wa nufasail, diharamkan bagi perempuan yang haid dan perempuan-perempuan yang nifas apa, al imsaku biniyati saumi, yaitu menahan imsak ya untuk niat puasa. Maka orang-orang yang sedang haid, orang-orang yang sedang nifas, malah justru haram hukumnya dia berpuasa gitu. Menahan lapar dan haus, tapi dengan niat puasa itu malah diharamkan. Tapi kalau menahan lapar dan haus karena memang anjuran dokter gitu, nah ini nggak boleh makan dulu gitu selama sekian jam, tapi bukan niat puasa secara agama, itu nggak jadi masalah karena itu ngikutin aturan kedokteran gitu. Kemudian wala yajibu alaiha gitu. Apa yang diharam, yang seberapa lama dia diharamkan? Jami'un nahar, yaitu sepanjang siang. Mungkin ya bukan mungkin, artinya sepanjang siang itu dari azan subuh sampai datang azan maghrib gitu. Nah, maka perempuan nih mesti paham nih ya. Jadi jangan di main-main. Kalau umpamanya syarat sah puasa ya bagi perempuan ada haid dan nifas, itu maka batal puasa gitu, atau tidak boleh berpuasa di saat haid dan nifas. Kemudian awarabi'u, dan yang keempatnya adalah yang keempat ya, syarat sah puasa itu an-niyatu, yaitu niat. Niat itu apa yang disebutnya niat? Bi ayastahdara dzata shaumi wa hiya al-imsaku, yaitu menghadirkan sifat-sifat puasa di hati ya, menghadirkan. Jadi niat itu menghadirkan maksud puasa di hati. Maka nawaitu shauma ghadin itu bukan di mulut ya. Kalau di mulut namanya talafuz, ucapan. Kalau niat mah bil qalbi gitu, di hati. Maka nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanatin lillahi ta'ala, saya niat puasa gitu. Itu mulut boleh mengucapkan nawaitu shauma ghadin, tapi di hati ya harus juga ditanamkan. Jadi setelah nawaitu shauma ghadin di mulut, maka tanamkan di hati nawaitu shauma ghadin atau terjemahnya gitu ya. Silakan Anda mau pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, bahasa Hongkong, Allah Maha mengerti semuanya gitu ya. Gitu. Asal jangan pakai bahasa rentenir. Kemudian niat puasa itu kapan gitu ya. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i gitu. Ya. Menurut mazhab Syafi'i adalah watasihu, dan sah hukumnya apa? Niatu, niat ya. Niatu shaumi, yaitu niat puasa, atau tawu'i qabla zawali, yaitu niat puasa sunnah sebelum matahari tergelincir gitu. Itu kalau puasa sunnah ya, puasa Syawal, puasa Senin Kemis, yang disebutnya puasa sunnah lah gitu, bukan puasa Ramadan, bukan puasa nazar gitu. Itu maka boleh niat menjelang zuhur sekalipun, asalkan belum zuhur ya, itu boleh gitu. Saya niat puasa sunnah hari Kamis gitu ya, karena Allah Ta'ala. Waktu itu udah jam 10 pagi, ya itu boleh-boleh aja. Tapi dengan catatan, dari sejak azan subuh ya, sampai saatnya dia niat, dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Baik makan, minum, ataupun dia berhubungan kepada suaminya, gitu misalnya. Gitu. Tapi kalau puasanya puasa fardu, puasa fardu itu ya puasa Ramadan atau puasa qadha ya, atau puasa nazar, maka niat wajib di malam hari ya, sebelum datang azan subuh dia niat. Kalau dia tidak niat pada malam hari seperti itu, maka puasa fardunya dianggap tidak sah gitu ya. Maka begitu ya. Kemudian wajibu, dan wajib hukumnya. Tuh. Kalau bahasa fikih itu kalau disebut wajib ya,
berarti kudu ya, gitu. Kudu harus. Apa yang wajib fi siyamil fardiyati pada puasa fardu itu ta'yinuhu menentukan. Tuh. Jadi harus menentukan niat ya di dalam hati wa wuqu'u niyatihi fi juz'in minal laili. Nah, dan tempatnya niat tersebut adalah pada bagian daripada malam. Maka bagian daripada malam ya setelah datangnya waktu sholat isya ya, setelah isya sampai datang waktu azan subuh gitu. Maka sebelum datang isya dia tidak dikatakan niat, artinya belum saatnya niat gitu, belum waktunya niat. Kemudian setelah azan subuh ya dia tidak dikatakan niat gitu. Dia udah terlambat setelah azan subuh itu. Maka di waktu-waktu itulah ya, waktu malam tadi. Wal afdolu dan afdolnya niat itu wuku'uha terjadinya niat itu fit thuluthil akhiri, yaitu pada sepertiga akhir, sepertiga malam. Ya, sepertiga akhir mungkin jam 3-an, setelah jam 3 pagi itu. Makanya banyak orang yang niat puasa itu menjelang sahur, ya. Puasa fardu nih ya, itu menjelang sahur. Tetapi dikhawatirkan menjelang sahur nanti lupa, maka baiknya ya dipandu sama para guru-guru atau imam sholat taraweh, setelah sholat taraweh niat puasa di situ. Itu setelah doa gitu ya, dipimpin sama imam sholat tarawehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah pada ngikutin kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godin an adai gitu ya. Itu jamaahnya sambil niat sambil nenteng sendal sambil jalan pulang. Karena udah nggak betah di masjid biasanya. Itu kebiasaan orang-orang kita ya. Kemudian wal khamisu adapun yang kelima, syarat puasa itu adalah al imsaku anil muftirati kullaha. Dia harus menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu seluruhnya, minal fajri ilal ghurubi, dari mulai terbit fajar yaitu subuh, azan subuh sampai datangnya maghrib. Apa yang membatalkan puasa nanti di sini kita bahas nih ya, ada pasalnya sendiri gitu. Ya mudah-mudahan ngaji kita walaupun kayak gini ini bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa diamalkan gitu, supaya yang penting sih sebetulnya gini ya, kalau ngaji itu jangan pakai nafsu lah gitu. Kalau ngaji ya harus pakai ilmu. Karena kita mencari ilmu ya kita harus pakai ilmu juga. Karena kalau ngaji pakai nafsu yang ada nanti kita ketipu gitu. Tertipu sama label-label ngajinya itu. Karena iblis juga kan nggak selamanya mengajak kita kepada kejelekan saja. Ada saatnya iblis juga mengajak kepada kebaikan-kebaikan yang justru di balik kebaikan itu adalah jurang yang di dalamnya menghancurkan kita sendiri gitu. Ya itu banyak yang kayak gitu-gitu. Maka teman-teman ya mesti waspada, mesti hati-hati. Ya teman-teman harus mulai mengikhlaskan diri ketika menutup aurat gitu ya. Mulai menjaga menjaga kebaikan-kebaikan kita di dalam beribadah. Jangan sampai kebaikan-kebaikan kita itu terhapus gara-gara dosa-dosa kecil yang tidak kita sadari. Itu sangat rugi dan berbahaya sekali bagi kita. Udah ibadah kita ini berat, sulit, ditambah lagi dengan mudahnya itu terhapus karena perilaku kita gitu. Nah, ini harus kita persiapkan bahwa di dalam aktivitas kita itu adalah kebaikan-kebaikan secara mutlak. Gitu. Nah, bagi teman-teman di dalam mengamalkan ibadah itu tujuannya satu aja lah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mutlak mencari ilmu ya silakan saja, tetapi ilmu itu ya hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang nggak ngaji tapi ilmunya juga dapat gitu ya. Mungkin dia dari mimpi dan lain sebagainya. Ada juga orang yang ngaji tapi ilmu dia nggak dapat gitu. Ya mungkin ngajinya sambil ngelamun atau dia chattingan baik di WhatsApp kan gitu. Atau mungkin juga ada orang-orang yang di dalam
di dalam pengajiannya dia tidur gitu. Sehingga dia tidak mendapatkan ilmu. Wasadisu, dan adapun yang keenam, syarat sah puasa adalah dukhulul waqti, yaitu masuknya waktu ya. Jadi Ramadan kita ini di dalam puasanya ya ada bulannya, maksudnya ada waktunya untuk bisa melaksanakan. Nah, waktu kita itu kan ditentukan ya, karena kita ngikutin pemerintah gitu. Nah, mau ngikut pemerintah ya silakan, mau ngikut orang alim yang sudah kita percayakan juga silakan gitu. Di situ ada PBNU, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya ya. Tapi jangan berbedanya kita lalu dijadikan sombong-sombongan gitu. Itu nggak boleh. Tapi secara umum fikih itu terutama dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i menganjurkan kita di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan itu mengikuti pemerintah gitu. Selama ini pemerintah sudah terwakili oleh ormas-ormas Islam. Di pemerintah itu di Kementerian Agama, di MUI, di Majelis Fatwanya itu sudah ada Muhammadiyah, sudah ada NU, sudah ada Persis, ada Al-Irsyad dan lain sebagainya ya. Jadi tidak ada yang kita ragukan lagi di situ. Nah, tinggal kita ikuti saja. Nah, itu terkait syarat sah puasa ya. Nah, di sini banyak hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang membatalkan puasa dan ada juga yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan pahala puasa itu ya beda. Puasanya nggak batal tapi pahalanya yang batal. Nah, inilah saya katakan sedikit-sedikit aja kalau ngaji. Kalau ngaji itu pakai nafsu ya akhirnya ngaji kita nanti akan kelelahan. Tapi kalau ngaji kita pakai ilmu ya insya Allah ya. Walaupun ngajinya jarang-jarang, tapi setiap ada pengajian dia hadir gitu aja. Ini udah jam berapa ya? Oh, dikit lagi. 15 menit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Ini terdengar ya suara saya? Masuk nggak? Halo? Terdengar Ustaz, jelas. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini adalah sebuah pasal. Wal mubtilatu lisawmi asyaratun. Adapun yang membatalkan puasa itu ada 10. Al awalu, yang pertama, dukhulu syai'in min ayani dunya walau qalilan ilal jawfi amdan. Yaitu masuknya sesuatu benda-benda dunia ya, meskipun sedikit masuknya ke dalam perut amdan secara sengaja. Indah khala min ahadil manafidhi al maftuhati, yang mana dia masuk melalui pintu-pintu yang terbuka ya. Pintu-pintu terbuka itu ya mulut, 2 lubang hidung, kemudian 2 kuping, kemudian 2 lubang bawah. Itu ada berapa? Ada 7 ya. 7 lubang hidung, lubang kuping, mulut, hidung, mulut, kemudian 2 lubang bawah. Nah, itu apabila masuk benda-benda luar yang secara sengaja gitu ya, secara sengaja ya, maka makan dan minum itu kalau dia sengaja dia makan gitu ya, dia tidak dalam keadaan lupa gitu, ya dia batal. Gitu. Tapi kalau dia dalam keadaan lupa mah gitu, dalam keadaan lupa ya dia nggak batal. Misalnya biasanya hari-hari pertama tuh puasa orang suka lupa gitu. Biasa jam 10 pagi dia sarapan gitu, maka dia masak Indomie kan pagi-pagi itu jam 10. Terus udah masak Indomie pakai telur lagi, ada 2 telurnya gitu kan. Udah masak Indomie, udah makan, terus dia ngopi lagi sampai segelas gitu. Udah ngopi baru dia ingat, baru dia sadar, astagfirullahaladzim saya puasa ya gitu. Karena dia lupa, ya itu mah nggak batal, itu mah rezeki gitu ya. Cuman kayaknya pikun itu orang. Karena orang kalau namanya lupa, paling baru masak air dia ingat, oh iya gue lagi puasa gitu. Ini kalau sampai makan, apalagi habis makan segala ngopi juga, wah itu keterlaluan tuh lupanya. Yang kedua, mana lagi? Asani, adapun yang kedua yang membatalkan puasa adalah al-qayu amdan, yaitu muntah dengan sengaja tuh. Biasa tuh ya.
Kadang suka mulut dicolok-colok gitu ya, terus sampai keluar eneknya, akhirnya keluar. Itu kalau dia sengaja gitu ya, apa namanya, memuntahkan, maka itu batal puasanya. Gitu. Wa ilam yarji minhu syai'un ilal jawfi, meskipun nggak ada lagi yang makanan yang dikeluarkan itu nggak ada lagi yang tertelan gitu. Meskipun nggak ada lagi yang tertelan, itu tetap batal. Karena apa? Dia memuntahkannya dengan sengaja. Tapi kalau muntahnya nggak sengaja, misalnya karena dia naik kendaraan itu mungkin pusing-pusing-pusing gitu ya, terus dia muntah, ya, maka itu nggak batal puasa. Tapi kalau ada sisa-sisanya di dalam, di mulut, kemudian ditelan lagi dengan sengaja gitu ya, ada yang kembali gitu, maka itu akan batal puasanya. Gitu. Maka orang yang muntah tanpa sengaja di saat puasa, baiknya segera kumur-kumur supaya bersih mulutnya. Jadi tidak ada yang tertelan kembali. Gitu. Kemudian atal itu adapun yang ketiganya yang membatalkan puasa adalah al-jima'u. Jima itu kumpul. Kumpul itu maksudnya bersetubuh ya. Suami dan istri amdan dengan sengaja. Walau bi ghairi inzalin meskipun tanpa keluar sperma gitu. Artinya ini kumpul di situ bersetubuh di situ ya unsurnya unsur sengaja. Sengaja itu kan artinya dia benar-benar tahu bahwa dia sedang puasa gitu. Beda sama orang yang dalam keadaan nggak tahu gitu. Dia lupa gitu ya. Dia lupa bahwa saat itu lagi puasa. Biasanya hari-hari pertama, apalagi ini pengantin baru gitu. Makanya kalau pengantin baru saran saya kalau nikah jangan menjelang Ramadan ya gitu. Rada berat soalnya ya. Jadi kalau enaknya ya sekarang-karang inilah habis bulan Syawal gitu. Itu jauh sama puasa. Soalnya pengantin baru kan beda semangatnya. Maka orang-orang yang seperti itu saat dia mungkin dia lupa gitu sama istrinya gitu. Ya dia nggak akan batal puasanya, cuman ya segera dia buru-buru mandi hadas besar ataupun misalnya dia dalam keadaan bersetubuh dia baru ingat ya segera diselesaikan gitu. Jangan dilanjutkan tanggung. Ya nggak ada kata tanggung lah. Urusan kayak gitu masa ya pakai tanggung-tanggung segala. Ya, fikih kan memang bicaranya kayak gitu. Tapi ya sampai sejauh itu saya yakin jarang banget, hampir nggak ada lah gitu ya. Nggak sampai ke arah sana. Kalau orang yang sampai puasa terus sampai bersetubuh itu udah kelewatan. Paling enggak lah kalau umpamanya suaminya lupa ya istrinya ngingetin gitu. Kalau istrinya lupa ya suaminya ngingetin. Kalau dua-duanya lupa bangetan juga itu. Wasalisu dan adapun yang ke apa namanya tepatnya khurujul maniyyi bita'amudin, yaitu keluarnya sperma. Nah, ini bagi laki-laki ya. Keluarnya sperma yaitu dengan sengaja. Al istimna'u yaitu karena dia bersenang dia keluarkan sendiri atau dikeluarkan oleh pasangannya gitu. Dengan cara-cara yang memang dia sepakati gitu. Maka itu batal puasa. Gitu ya. Kemudian al-khamisu adapun yang kelima yaitu al-junun, yaitu sebab dia gila. Walau lahzatan meskipun hanya sebentar gitu. Ya sirotan dan juga sedikit. Jadi gila tuh walaupun sebentar dia batal puasanya. Apakah termasuk orang-orang yang gilanya itu karena epilepsi? Ya termasuk. Gitu. Ayan, kalau bahasa kita tuh ayan. Kemudian al-igma'u ya, asadisu al-igma'u yaitu ayan epilepsi minal fajri ilal ghurub, yaitu dari mulai subuh sampai datang maghrib. Itu ayan dari pagi sampai sore. Kan dia nggak enak banget, bukan enak maksudnya dia nggak ngerasain lapar, nggak ngerasain aus ya, tanpa sadar kan. Asabi'u yaitu yang ketujuh adalah al-iftaru, yaitu dia berbuka qabla ayatahaqqaqa ghurubu syamsi, sebelum nyata, sebelum diyakini bahwa datangnya maghrib, yaitu tenggelamnya matahari.
Au yaghlibu ala dzannihi ghurubuha, atau sangkaannya lebih mendului, lebih mendominasi daripada maghrib. Misalnya cuaca mendung. Nah, cuaca mendung kan nggak ketahuan nih maghrib apa, ini namanya di kampung kan. Cuaca mendung, terus listrik juga mati, ini udah maghrib apa belum sih gitu. Tapi kalau sekarang kan udah ada HP, udah ada jam dinding, udah mengetahui lah bahwa itu udah maghrib gitu. Tapi zaman dulu kan nggak ketahuan tuh, namanya kita di kampung, jam kadang-kadang mati, udah gitu TV juga nggak ada, listrik mati pula gitu kan. Ini udah maghrib apa belum, tapi cuacanya udah gelap gitu masalahnya. Ternyata baru keyakinan kita doang, ternyata bulan maghrib, maka itu batal puasanya gitu. Yang kelima harus dikodok ya gitu. Padahal 5 menit lagi mau maghrib gitu. Cuma itu faktor cuaca aja. Kemudian yang kedelapan adalah minturu iridati, yaitu munculnya apa disebutnya murtad gitu ya, murtad. Ya orang kalau murtad ya dia batal puasa. Bisa murtad itu ucapan, bisa murtad itu keyakinan di hati, ya bisa murtad itu perilaku juga ada. Misalnya ucapan dia misalnya gini, wah kalau nanti misalnya gua dikasih rumah, dikasih bonus sama majikan, gua siap dah pindah agama, misalnya begitu kan. Kalau gue dikasih bonus sama majikan, dikasih rumah, bonus besar gitu, gue siap deh pindah agama. Maka belum pun dikasih bonus, belum pun dikasih rumah sama majikan, nah dia sudah murtad saat itu juga gitu. Ya kalau saat itu dia puasa, ya batal itu puasanya gitu. Atas yang ada pun yang kesembilannya adalah turuul haidi, yaitu datangnya haid gitu, awin nifasi ataupun nifas. Maka perempuan yang sudah menjelang maghrib tapi belum datangnya maghrib, tapi sudah sebentar lagi mau maghrib, tiba-tiba datang haid atau melahirkan gitu ya, nifas, maka itu batal puasanya. Haid nggak bisa ditunda, dan juga melahirkan juga sama. Itu perut udah mulai, sudah pembukaan kan gitu ya. Terus sama dia, ntar dulu ya, jangan keluar dulu, gue tanggung puasa dikit lagi nih. Maka nggak bisa. Tega banget sih anak mau keluar pakai ditahan-tahan bela-belain puasa gitu. Al-ashiru adapun yang ke-10-nya adalah al-wiladatu, yaitu wiladah, melahirkan, yang dibarengi al-mashubatu, yang dibarengi bil balali, yaitu dengan basah. Basah itu maksudnya keluar daripada darah ya maksud. Waman aftara, ya, siapa orang yang berbuka amin dan secara sengaja fi Ramadan, di bulan Ramadan, au nasiya fihi, atau karena dia lupa fihi, di dalam puasa tersebut, an-niyata, terhadap niat, lailan, pada malam hari, wajib alaihi, maka wajib baginya al-imsaku, dia tetap menahan puasanya, menahan lapar dan hausnya, baqiyatan nahar, sisa daripada siangnya, wakadha, dan begitu pula mantabayana lahu, orang yang jelas baginya tubutu Ramadan, yaitu tetapnya bulan Ramadan, atna yaumisyaki, yaitu pada tengah-tengah hari-hari yang diragukan. Ini harinya hari apa ya? Jangan-jangan ini tanggal 30 Sya'ban apa 1 Ramadan gitu. Maka kalau saat itu dia ada keraguan, ya saat itu juga dia harus menahan imsaknya. Padahal hari itu adalah hari tanggal 1 Ramadan. Dia nganggapnya adalah tanggal 30 Sya'ban. Tapi untungnya di kita ada versi yang berbeda ya. Versi beda tuh maksudnya ada pemerintah, ada ormas gitu. Jadi dua-duanya tuh ada yang mempertanggungjawabkan. Gitu. Teman-teman boleh silakan ngikutin pemerintah puasanya di hari ini, mulai biasanya kan beda 1 hari tuh ya. Misalnya pemerintah puasa misalnya hari Selasa. Terus ada ormas lain, ormas Islam puasanya ternyata belakangan gitu. Hari atau duluan misalnya hari Senin. Silakan mau duluan, mau belakangan gitu. Tapi nanti lebarannya harus ngikutin itu juga. Kalau puasanya ikut pemerintah, lebaran ikut pemerintah. Kalau puasanya ikut ormas, ya maka lebarannya ikut ormas juga. Jadi jangan puasanya ngikutin pemerintah belakangan, tapi lebarannya ngikutin ormas duluan. Kan kacau juga tuh puasa kayak gitu. Ya seimbang. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Madroi bisa bermanfaat. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita seiring dengan ridha ilahi Rabbi amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo ibu-ibu, mbak-mbak yang cantik, yang butuh pertanyaan di jamaah, silakan tanya ya mbak ya. Mute-nya di dimatikan dulu kali. Oh ya, aku kan anaknya satu sama dua. Monggo yang tak mau tanya jawab ibu-ibu. Ustaz, saya tanya satu. Enggak ya Ustaz. Was-was di mananya, Mbak? Was-was andaikan kita nggak yakin gitu, ada andaikan iya enggak sih, kayaknya kita nggak pasti itu kita harus milih yang ini atau yang itu. Apakah ada itu doanya Ustaz? Enggak, maksudnya ini pada keputusan apa? Keputusan agama? Satu pilihan antara dua, bukan agama. Satu pilihan antara si A dan si B gitu. Gitu. Kita sebenarnya harus sholat istikharah. Standar ya, istikharah itu ya sholat di situ. Sholatnya sholat istikharah. Sholat istikharah itu was-was itu ya Ustaz? Ya, was-was itu kan artinya karena kita ada keraguan. Masalahnya kenapa kita ragu? Karena ada pilihan-pilihan yang memang menjadi patokan dari kitanya. Karena di situ ada kriteria-kriteria yang menjadi patokan kita bahwa kita harus memilih kriteria tersebut gitu. Maka itu kan menjadi keraguan di kita. Nah, sebetulnya kalau tidak ada kriteria-kriteria itu ya kita sebenarnya nggak ada keraguan apa-apa. Cuman yang disebut ragu itu kan karena hadir di depan kita lebih dari satu. Iya. Kalau tidak ada kita susah tentukan pilihan, jadi kita bingung gitu Ustaz, sampai berhari-hari itu. Terkadang juga ya Ustaz, kita udah sholat istikharah tapi masih belum ada kepastian gitu ya. Maksudnya kita masih berhari-hari gitulah. Pikirannya nggak ada ketentuan. Sekarang begini Mbak, yang harus kita pahami adalah istikharah itu bukan mendapatkan satu keputusan ya. Istikharah itu adalah mendapatkan bimbingan. Namanya bimbingan yang mana bimbingan itu entah datangnya dari siapa itu kita nggak tahu kadang. Jadi istikharah itu bisa jadi bukan hanya sholat ya, istikharah tuh. Istikharah itu bisa jadi yang saya diajarkan oleh guru-guru di pesantren. Jadi minta dibantu dengan nasihatnya orang-orang yang mengerti kebaikan. Gitu. Misalnya waktu saya mau menentukan pilihan, saya juga nanya sama guru. Ya, mohon pencerahan, mohon arahannya guru bagaimana ini gitu. Maka itu salah satu bentuk istikharah. Kedua, istikharah itu juga bentuknya misalnya membaca Al-Quran. Dari membaca Al-Quran itu ya sebelum kita baca Quran, kita baca Fatihah, kita minta agar kita mendapatkan bimbingan. Ada juga istikharah itu yang umumnya ya sholat gitu. Nanti orang kan taunya kalau namanya istikharah itu sholat terus nanti malamnya dapat mimpi kan, dapat mimpi. Nah itu diarahkan ya kalau pas mimpinya kebetulan itu kalau mimpinya ketemu kuntilanak kan gimana nanti, atau mimpinya ketemu macan gitu kan serem juga. Jadi
kita mendapatkan bimbingan, arahan dari orang-orang yang kadang-kadang kita tanpa sadar, Allah mengarahkannya seperti itu, gitu. Saya dulu gini, misalnya ya, saya waktu mau berangkat ke pesantren itu saya bingung gitu, mau berangkat hari ini apa besok gitu. Nah terus pas udah siap mau berangkat, waktu itu kan kita sholat sunnah dulu kan gitu, sholat sunnah dulu. Terus pas mau berangkat, teman saya datang ngundang saya untuk selamatan ke rumahnya. Sedangkan jamnya itu berbarengan sama keberangkatan bisnya. Otomatis kan saya terlambat lah, nggak kebawa sama bis itu. Tapi ternyata dengar-dengar kabar bis tersebut terjadi insiden. Nah itu artinya Allah menyelamatkan kita, memberikan bimbingan kita dengan cara yang seperti itu, gitu. Jadi bukan berarti diberikan dalam bentuk mimpi, itu nggak selamanya begitu. Istikharah tuh nggak selalu mendapatkan dengan cara yang begitu. Beberapa kali istikharah itu justru muncul dengan konsultasi dan tiba-tiba ada keputusan-keputusan yang memang di luar daripada dugaan, yang justru itu adalah terbaik bagi kita. Gitu. Ya, saya kira itu. Iya, makasih Ustaz. Monggo mbaknya yang mau tanya. Ini bukan aku yang minta, bukan aku nempel. Kalau nggak ada lagi, ditutup aja Mbak. Yang namanya Oke, mohon maaf karena waktunya terbatas dan yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke nomor dompet Java Hong Kong, konsultasi online 52982419. Yang terakhir doa kepada Ustadz, kami persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita angkat tangan kita panjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, diberikan keturunan soleh dan solehah, diberikan kemudahan setiap urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam, kematian yang husnul khotimah, dan Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita dalam surganya Allah Jannatul Naim. Saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, kekuatan, dan kemenangan. Orang-orang tua kita, keluarga kita di rumah juga mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah berikan kesabaran dan ketenangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhsinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wa dinil akhirah. Allahumma sallimna al muslimin, Allahumma sallimna al muslimin, Allahumma sallimna al muslimin. Sallimna fid din wa dinil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.